Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan bahas materi tentang sitoskeleton, yang dimana ini merupakan salah satu materi yang ada di mata kuliah biologi farmasi. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fanira Pancawati, dan ini rekan-rekan saya yang juga akan menjelaskan tentang materi sitoskeleton ini. Adapun submateri yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian dan fungsi sitoskeleton. Yang kedua, komponen sitoskeleton. Yang ketiga, gangguan sitoskeleton. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian dan fungsi dari sitoskeleton. Nah, ini adalah gambaran dari sitoskeleton yang memiliki fungsi sebagai kerangka bagi sel, di mana dia memiliki 3 komponen, yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate atau filamen sedang. Nah, pengertian sitoskeleton ini adalah jaringan serat-serat protein yang menyusun struktur sel dan memberikan dukungan serta bentuk pada sel. Sitoskeleton adalah kerangka sel yang terdiri dari protein-protein berbentuk filamen yang terdapat di sitoplasma. Semua jenis sel memiliki sitoskeleton. Beberapa fungsi dari sitoskeleton ini diantaranya yaitu ada memberikan dukungan dan kekuatan mekanis pada sel, mengatur bentuk dan ukuran sel, memungkinkan sel bergerak dan berpindah tempat, memfasilitasi transportasi intraseluler, dan mengatur pembelahan sel. Yang kedua ada komponen sitoskeleton. Komponen sitoskeleton terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mikrotubulus, yang kedua mikrofilamen, yang ketiga filamen intermediate. Penempatan 3 serabut utama di dalam sel. Yang pertama ada mikrotubuli, yang artinya tersusun acak, memanjang radial dari pusat sel, melekat dan mengelilingi batas sel, tersebar di korteks sel, dan tempat terjadinya gerakan. Yang kedua ada mikrofilamen, atau yang artinya terorientasi secara paralel di seluruh bagian dalam sel atau berkelompok dekat perifer sel. Yang ketiga ada filamen intermediate, yang artinya menyebar di seluruh sel, dekat permukaan sel, pola jalinan seperti sarang laba-laba, keberadaannya dalam tumbuhan belum jelas. Yang dimaksud mikrotubulus adalah salah satu komponen sitoskeleton yang terdiri dari protein tubulin. Mikrotubulus berfungsi dalam motilitas sel, pergerakan sel dan kromosom, transportasi intraselular, pembelahan sel dan membentuk seperti silia dan flagella, sentriol dan badan basal. Mikrotubulus, struktur tubular berpasangan, terdiri dari 13 protofilamen, mengandung protein globular atau turbin yang terdiri atas alfa tubulin dan beta tubulin, di mana keduanya berpilih satu sama lain. Lokasi menyebar di sitoplasma dengan konsentrasi di sentrosom. Filamen aktin. Filamen aktin adalah komponen sitoskeleton yang terdiri dari protein aktin. Filamen aktin berfungsi dalam berkontraksi mirip dengan otot dan pergerakan sel, mengubah bentuk sel, sitokinesis pada mitosis dan transport sitoplasma serta membentuk struktur seperti mikrofili dan permukaan sel. Filamen aktin dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama karakteristik. Diameter 5-7 nm, panjang bervariasi, terdiri dari subunit protein globular atau G-aktin, di mana G-aktin menyebar sekitar sitoplasma di damis. Yang kedua, dapat terlihat jelas dengan mikroskop elektron. Yang ketiga, lokasi dekat membran sel dan dalam sel, periwasaan mikrofili. Filamen intermediate. Filamen intermediate adalah komponen sitoskeleton yang terdiri dari berbagai jenis protein intermediate filamen. Filamen intermediate berfungsi dalam memberikan dukungan dan kekuatan mekanis pada sel. Filamen intermediate memiliki karakteristik yaitu struktur berfilamen berlembar, diameter 10 nanometer dengan subunit antiparalel, tetramers, rod-like protein bersifat stabil. Lokasi banyak terdapat bagian desmesom dalam membran nukleus dan tersusun di seluruh sitoplasma. 3. Gangguan pada sitoskeleton. Gangguan pada sitoskeleton dapat menyebabkan berbagai masalah, yaitu seperti kelainan bentuk dan ukuran sel, gangguan pembelahan sel, kelainan gerakan sel, dan penyakit genetik seperti progeria. Untuk kesimpulannya singkat saja, dengan keberadaan sitoskeleton, sel dapat mempertahankan bentuknya, berkomunikasi dengan sel lain, dan bergerak sesuai kebutuhan. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.